Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya di konten Jengkol, Jeng Kolaborasi. Bersama Saihu. Nah gini, kalau misalnya ini konten Jengkol, Jeng Kolaborasi itu kalau saya bilang Jengkol, bau begitu. Siap. Ya, biar konten ini teh wanginya ke seluruh dunia. Siapa yang nggak tahu jengkol itu walaupun bau, tapi banyak orang yang suka. Bener. Ya. Di Jepang mah mahal aja. Di Jepang mah ayah di sana mah ayah arah kiri ya. Ketemu lagi dengan saya Jijing Handsome yang masih tetap handsome di konten Jengkol. Bau. Eta tuh prok. Ya, ini saya mau ngobrol sedikit nggak tahu banyak lah, yang pasti saya akan hari ini akan mengobrol tentang masalah reptil. Dengan namanya Dede. Sebutin dulu biografi di Saya di komunitas juga sih. Kalau komunitas saya dulu bikin ini nih, komunitas reptil Bandung. Nah, saya sendiri dulu pendiri juga di komunitas ini. Dulu kita masih agak susah buat bikin komunitas gitu, kumpul karena masih minoritas. Nah, disitulah mulai kita muncul bikin komunitas. Nama saya juga mulai nambah keluar gitu. Kalau panggilannya orang manggil saya Dede Godless Hang. Godless Hang teh harus kenal Godless. Itu dulu ID di forum reptil. Jadi Godless tuh sebenarnya tak bertuhan, tapi sebenarnya nggak ke situ juga sih. Hang itu dulu panggilannya kalau di anak-anak Deheng. Jadi sambungin gitu, sebenarnya panggilannya mah Deheng. Deheng gitu. Saya manggil Dede Heng aja. Itu soalnya lamun panjang deh. Lamun ngeheng gitu tah. Eta justru basicnya teh tidak ngeheng. Jadi wani kan reptil gitu. Oke. Ini masalah reptilan. Ada berapa jenis banyak reptil? Ribuan sebenarnya, ada ribuan jenis. Sedunia itu. Ya, sedunia hampir semua ada di seluruh dunia, hampir semua ada kecuali Antartika kayak gitu, karena dia nggak bisa dingin. Karena dia kan berdarah dingin tuh, nggak bisa menyesuaikan tubuhnya dengan suhu dingin. Oh, reptil itu hampir tidak ada di udara dingin. Ya, bukan di udara dingin, tapi yang terlalu ekstrim kayak kutub, ya kayak gitu dia minus lah ya, minus. Oke, jadi reptil mah tidak bisa hidup di minus di kedinginan ya. Karena mereka mempunyai darah dingin. Ya, berdarah dingin. Mereka butuh panas, butuh matahari untuk metabolisme tubuhnya. Tapi periogi duit tapi mah. Duit. Nah, kamu juga kan orang itu lain. Beda itu. santai ngopi. Siap. Jadi reptil itu tidak bisa hidup di udara dingin, guys. Jadi lamun hirupna di udara dingin karena mereka berdarah dingin diadu merenya. Yang ekstrim tapi. Nah, ekstrimnya karena mereka nggak bisa mencerna, nggak bisa buat metabolisme tubuhnya nggak ada, energi juga mereka dari suhu panas itu. Tapi di beberapa kayak yang suhu ada yang bersalju gitu, mereka masih bisa bertahan. Mereka ada hibernasi, jadi saat itu dia puasa. Tapi musim berikutnya udah musim semi gitu, mereka keluar lagi. Beda kan kalau misalnya biruang kutub, pinguin di kutub. Kalau orai kutub atau reptil kutub mah jarang. Eta mah daya. Eta ilmu. Jadi guys, tong sieun aya reptil di nu salju. Ya, bener ya. Aman mun bung sieun kan reptil ka ditu we kan Antartika nya. Tapi kurang nu sieun. Ada orang atuh naon ngaranna teh kekurang kadinginan teh naon? Hipotermia tah eta. Jadi orai itu reptil itu bukan orai ya, reptil itu hampir tidak ada di udara dingin yang ekstrim. Oke, ya. Terus dina ribuan eta diklasifikasikan nggak? Maksudnya ada reptil tuh ada kayak ular biawak mata itu ya maksudnya. Squamata maksudnya bersisik, reptil bersisik disebutnya squamata. Kalau itunya misalnya sebutnya ya hewan melata juga. Kedua mereka juga dibagi-baginya banyak. Jadi bukan ular aja, ada kayak kura-kura juga dibagi lagi, ada tortoise itu yang darat. Turtle itu yang air, terus kayak ular juga dibagi-bagi, ada banyak. Ada Elapidae, itu habitat yang lain tadi. Elapidae, terus ada Viperidae, kayak Reto Viperidae. Gitu. Masuk Viper ya. Terus Piton kan yang udah biasa. Terus boa, kalau boa banyaknya di luar Indonesia, tapi di Indonesia juga ada di Papua, cuman kecil. Iya. Berarti reptil tuh aya nu tadi kan squamata itu. Ya, reptil bersisik. Reptil bersisik, oke.
Di situ juga kebagi-baginya banyak. Nah, ular juga kebagi yang berbisa lagi, berbisanya juga macam-macam lagi. Banyak pisan sebenarnya. Pisahnya. Tapi kita berhenti di squamata anu bersisik dan tidak bersisik berarti. Bersisik semua, maksudnya squamata dia. Squamata. Ya, maksudnya enggak klasifikasinya ada yang bersisik, terus enggak, itu squamata itu dia reptil bersisik. Semuanya. Iya, semuanya. Termasuk komodo mereka. Iya. Oh, komodo masuknya ke Varanus biawak. Oh, biawak ya, tapi masih bersisik gitu ya. Oke. Cuman sisiknya kan beda-beda. Ya. Ya kayak nggak kayak ular, cuman masuknya squamata juga. Karena dia juga Bersisik terus hewan berkaki empatnya. berdarah dingin juga. Malaya komodo di balik dia di Antartika, Malaya komodo. Komodo cuma ada di Indonesia ya. Iya benar. Oke. Hanya Indonesia. Nah, di antara Indonesia, di antara di Indonesia reptil yang paling banyak di mana? Papua sih paling beragam daripada Indonesia yang lain. Beragam ya? Ya beragam, ragamnya yang lebih banyak. Nah, sebenarnya Jawa juga beragam, cuman di Papua itu pitonnya banyak, Elapidae-nya banyak. Gitu. Elapidae itu? Yang itu yang berbisa, tapi dia bisanya neurotoksin, jadi dia ke saraf. Menyerang saraf hampir sama kayak walang-weling. Nah itu mereka satu keluarga. Walang-weling. Walang teh? Orang walang misalnya. Ya, yang hitam kuning. Hidung koneng teh kayak portal itu ulang-ulang. Kalau itunya weling hitam putih. Orang masuk tibari. Ekornya juga beda, tumpul kalau walang. Tumpul. Nah, kalau nama latinnya yang satu Candidus, yang satu Fasciatus. Bungarus Candidus, Bungarus Fasciatus. Iya, mundal pisan ilmunya. Jadi orang melang itu orang yang warnanya hidung jeung koneng. Nah, tapi ada juga yang mirip kayak Lycodon, dia mirip weling tapi ternyata si itunya beda besar kecil hitam putihnya. Terus ada juga boiga nggak terlalu begitu berbisa tapi hitam kuning, tapi si kuningnya kecil, hitamnya lebih besar. Loba pisan ya orang ya ilmu kieu. Pokoknya berhenti di orai walang jeung uling banyak. Jadi teman-teman orai walang itu tadi bodas jeung hideung. Orai weling, bodas hideung, orai walang hideung koneng. Karena saya suka ngomong teh orai walang teh tetep hideung bodas nu apal saya mah gitu. Sing horeng hideung jeung koneng. Nah, hideung koneng. Eta justru anu hideung bodas mah weling. Tapi dua-duanya sama berbisa tinggi dan mematikan. Nah, eta berarti di Papua ada banyak jenis beragam ya, orang-orang yang beragam. Iya, orang ditemu di Bandung atau Jawa Barat lah, sebutan Jawa Barat. Bari ngarep di Jawa Barat khasna naon ya? Mun Jawa Barat tuh palingnya ketemuna juga sanca kembang, sanca bodo, atau kalau itu mah sebutnya mau lurus, kalau sanca kembang retipulatus. Eta terasa kolang mah. Bodo. Nah, eta teh ngaranna teh jiga nama pada ieu ya, sebutkeun mau lurus tapi jalanna bolak-belok. Oh, mau lurus. Ngaran latinna mau lurus, tapi bolak-belok jadi we bodo. Eta sejarah pisan ieu, mundur pisan ieu. Mata disebut sanca bodo. Sanca bodo gitu. Mau lurus latinna teh mau lurus. Mau lurus pipitatus. Eta ilmu pisannya ya itu antara orang ditipu itu nya atau emang benar tapi memang temen dilogikakeun mau lulus sietana kitu teu lurus-lurus aku berarti sanca bodoh eta orang Indonesia mah jago ngaran teh tapi ieu Kang menjadi pertanyaan saya ieu apakah di Jawa Barat kan aya orai sapi aya yang saya tanyakan ya ke tukang reptil bener orai sapi teh batuk lamun ya ieu mah di masyarakat gini nya sok aya di tengah sawah ini gimana ya orai sapi artinya bersuara gitu. Sebenarnya nggak ada ular yang bersuara, tapi suaranya paling mereka hissing tapi beda-beda. Kayak mau lurus juga yang ular-ular galak pasti tapi gitu mengeluarkan udara, cuman nggak yang sebenarnya nggak ada ular yang kayak gitu. Cuman kalau keunikan Elaphera radiata atau sapi itu dia bisa pura-pura mati kalau takut sama orang. Udah ngaran lagi guys pura-pura kok orang tapi sapi. Ya, mis bodoh eta ge bodoh oge. Orang jadi orang tapi sapi. Misteri eta orang sapi jeung telur mata sapi, padahal telur ayam. Jadi si sapi ini wah ini yang jadi gambar sapi. Bisa ke mana-mana. Sapi banyak. Oke, jadi orang sapi keseluruhan orang itu tidak ada suara selain daripada desing hissing ya. Ya, hissing. Gitu ya. Jadi mun misalnya ngomongkeun ya orang sapi bisa batuk, secara keilmuan itu nggak ada, belum pernah. Berarti hoax tidak ada satu ilmu manapun yang menyebutkan kalau orang sapi itu batuk. Ting orang ngedengnya ting naon tah. Tapi ada juga ular-ular yang lagi sakitnya kayak ngorok gitu karena dia ada dahak.
Nah, itu apa sebutnya? Di nebu atau di nebu? Biasanya memang di nebu kalau penyembuhannya sama. Oh, sama. Dia itu respiratory infection atau saluran pernapasan yang problem. Sama berlendir, ingusan. Ya. Oh gitu, sama aja penyakit orai aya oge nungan, asma, flu dan sebagainya. Karena mungkin kenapa dia tidak di udara dingin? Eta tadi mereka. Sian flu. Itu di bajuan. Mobil ya. Siap. Jadi di Jawa Barat yang paling khasnya teh ya cuman itu aja. Koros beren, aya di Jawa Barat. Koros ada, king korosnya juga ada. Ada koros, ada king koros. Kalau king koros dia makan ular lagi. Oke. Jadi ular yang nama depannya king pasti makan ular lagi kayak king cobra, king koros, terus king piton juga ada olive di Papua, terus king snake Amerika itu makan ular lagi. Oh, jadi nu hareup ngaranna aya kingan kabeh eta pasti nggak ada makan ular lagi. Oh, kanibal namanya sebutnya. Kanibal. Tapi ular lagi sebenarnya bisa makan ular lagi. Cuman nggak spesifik karena dia makanan yang utamanya yang lain. Tapi kalau yang king itu mereka lebih nyari ular lagi. Gini, berarti klasifikasi ular ya ular lainnya ada yang berbisa, ada yang tidak. Ya. Ciri nu berbisa jeung ciri yang tidak berbisa apa? Kalau ciri yang berbisa kalau diumumkan sebutinnya beda warna menarik, warnanya terang. Itu warna menarik itu seperti apa? Ya, terang-terang gitu yang sebenarnya nggak seperti itu. Oke. Ada juga ular-ular kayak yang dari Papua itu condro dia babynya kuning, merah, udah besarnya hijau tapi dia piton nggak bahaya gitu. Jadi berdasarkan warna nggak begitu. Terus segitiga agak rancu juga ya. Segitiga kepala segitiga. Itu hanya untuk ular-ular viper. Tapi kalau untuk kayak kobra, weling dia tetap kepalanya bulat. Tapi anggar berbisanya. Iya, tetap berbisa. Yang sebenarnya harus ditahu itu tahu jenis. Jadi memang harus lebih detail. Tapi biasanya kalau ketemu di jalan atau di sawah di mana ular berbisa itu lebih pede. Mereka diam, defense, bertahan. Kalau ketemu ular yang nggak berbisa dia lebih alternatif lebih lompat lari. Ya jika jelema we mun jelema nu jago ulut pasti cicing. Kalau misalnya jelema sieuna pasti lompat. Nah, eta. Sama paling ketemunya itu sama pasti udah jelas mah taring apa gitu. Baru. Kalau ular berbisa taringnya gimana? Dia kalau viper dia taring lipat. Biasanya taring depan sih kalau untuk yang berbisa tinggi taring depan. Kalau biasanya untuk berbisa menengah dia di belakang. Di belakang. Kalau yang tidak berbisa hampir tidak ada. Sama sekali nggak ada aglypha semua giginya. Aglypha itu kumaha? Jadi gigi rata semua sama. Nggak ada taring. Guys. Jadi emang boga taring mah memang. Nah, biasanya kan dilihat dari gigitannya tuh. Kalau kita bekas gigitannya kalau di depan dua ada gigi yang lebih besar itu berarti udah pasti yang berbisa tinggi. Kalau belakang berarti itu menengah. Kalau semuanya rata berarti itu nggak bisa. Walaupun dipacok. Iya, pas bekas dipacoknya gitu. Kita kan nggak tahu nih gigit ularnya udah kabur. Kita lihatnya dari itu. Jadi guys, lamun misalnya pengen tahu tingkat berbisanya itu bisa dilihat ketika dia macok, terus taringnya apakah taringnya di depannya itu dua gede berarti itu berbisa. Lamun aya nu tukangan eta agak belakang. Ada belakang eta berarti menengah. Terus namun misalnya anu biasa wae KBH ya, itu sama sekali nggak berbisa. Walaupun sudah dipacok itu aman. Pasti paling sakit doang dan sebagainya. Kalau yang menengah itu macam-macam, ada yang cuma sampai bengkak aja tapi nggak mematikan gitu, nggak terlalu berbahaya. Kalau yang berbisa itu yang paling parah itu ketika digigit itu dia itu nyebar bisanya kemana? Beda-beda. Ada yang itu tuh kandungan protein kan banyak jenis tergantung jenisnya. Kayak tadi Elapidae dia lebih ke saraf, jadi dia nyerangnya saraf, ujungnya tetap matiin jantung gitu. Iya. Terus kayak viper lebih ke darah, makanya pembusukan dulu. Baru dan sebagainya. Baru pembusukan, nekrosis gitu kan, karena dia hemotoksin gitu. Tapi nyerangnya tetap ke jantung gitu. Makanya kalau misalnya gigit ular yang berbisa, kalau yang tadi hemotoksin nyerang darah atau viper, kita harus posisi itu di bawah jantung. Posisi yang digigitnya itu di bawah jantung, atau kalau bisa kayak orang kayak orang patah tangan. Rata-rata tangan yang digigit. Jadi supaya nggak banyak gerak dan posisi di bawah jantung. Diikat itu yang salah tuh kalau orang gegel orai cina diikat kenceng-kencengnya itu malah salah. Jadi sebenarnya nggak terlalu kenceng tapi dia memperlambat peredaran darah supaya kita lebih cepat ke rumah sakit, tapi ininya lebih ketahan gitu si darah. Nuluhi parah dia disedot dah. Disedot disedot gitu. Nah, kalau kita gigi bolong atau atau sariawan
malah lebih fatal. Lebih dekat tadi, lebih di bawah kepala kan? juga di bawah mah set daripada kemudian mun kagigil na bujur sok udah ngenyot. Nah jadi gitu ya ilmu-ilmu yang guys tentang ular ya pasti loba pisan lah antara yang berbisa dan tidak yang berbisa. Tah rumor atau napi kebiasaan lamun misalnya saya camping dan sebagainya langarah daya orang ku uyah apakah itu secara ilmu kereptilan atau ilmu itu teh memang ampuh atau apa? Enggak, sama sekali nggak ampuh karena ya ular nggak takut sama garam. Garam itu membuat lintah sebenarnya, buat cicak apa yang punya lendir lintah, terus siput atau apa cacing. Kalau buat ular sama sekali nggak berpengaruh. Makanya kan ada ular laut, ada yang di pinggir yang bisa berenang di laut juga ular biasa. Tahu air laut kan orang laut asinnya dan sisanya. Nah itu teh sebenarnya nggak itu orang jadi mikirnya dulu ular tuh mirip sama lintah atau apa ya berlendir padahal kan ular nggak seperti itu gitu. Nah yang diterapin sama di kita itu jadi pramuka banyak yang salah dari dulu gitu. Iya. Soalnya di kita mah cuma nuturkeun nggak tahu fungsinya apa. Jadi garam itu sama sekali tidak berfungsi kalau misalnya untuk menjaga kita waktu camping dari jauh dari ular. Apa kita kalau misalnya camping tongku garam ya tapi pakai apa biar ular nggak mendekati kita? Sebenarnya hampir nggak ada sesuatu yang bisa kita bawa. Mungkin ada injuk gitu apa tapi kan nggak mungkin kita bawa. Karena injuk kan kalau ular itu bagian bawah perutnya tuh dia jalan tuh bawah perut kan. Nah kalau injuk itu yang buat sapu itu mereka ketusuk-tusuk itu mereka takut. Cuman kan nggak mungkin kita bawa gitu. Ya. Terus mereka kenapa nyamperin orang gitu? Biasanya nyamperinnya hangat kayak api unggun kan mereka nyari hangat buat nyaman karena darah dingin berdarah dingin nyari hangat makanya suka sembunyi di mana gitu kalau di rumah-rumah ke sepatu kemana ya mereka pas musim hujan itu kan keluar di luar hujan kena banjir mereka nyari rumah-rumah yang hangat jadi tips ya namanya tipsnya satu garam tidak berfungsi untuk mengusir ular lebih baik pakai ijuk ya. Nah lamun di rumah kan apa yang harus dilakukan biar itu tidak disinggahi ular? Bersihan sih. Satu kebersihan biasanya kan masuknya lewat rumah-rumah itu di depannya kotor atau apa apalagi yang baru perumahan baru gitu. Itu satu, kedua ya pasti dari lubang-lubang ventilasi bawah atau apa kan kalau kita renggangnya terlalu renggang gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu yang harus diwaspadai atau dari lubang-lubang apa? Ya ada yang mungkin lubang-lubang saluran air apa ya pakai injuk aja juga airnya tetap keluar kalau nggak saringan lah gitu. Jadi eta guys tetap jaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman ya namun misalnya bersih mah iman kuat orang ataupun binatang reptil apapun ya tapi yang mungkin yang bisa saya tekankan di sini adalah ular karena ular orang paling familiar juga dan paling ditakutin lah gitu namun ningali orang pasti lompat rek berbisa rek henteu ulah waka orang beurit lompat nya itu ini kalau contoh berbisa mah urang mulai aya nyenak contoh tuh bawa ular piton sih yang rada jauh tapi ini mah nggak berbahaya kamu nabi ngarokok aman tuh aman katanya orangnya kalau misalnya bisa mencium orang yang suka minum alkohol nggak? Enggak sih. Kalau nyium mah semua juga bisa meren apalagi nya PL mah nya. Bukan makanya orang. Anjing, goblok langsung miruding aing. Padahal dia nyandak nu alit gitu. Tuh akan ditukeun. Nah ini videonya kamu tuh. Nah ini, waktu tinggal libungan kita tinggal libungan moal, aman dah. Di siaran luar negeri langsung dipacok. Ini nama ularnya apa? Ini Duni piton. Ini dari Pulau Wetar. Wetar teh? Pulauan Wetar di daerah Indonesia Timur. Iya mah juga tuh cicingnya. Baru keluar. Eta ada tingkat stresnya tuh orangnya? Ada. Biasanya kalau misalnya stres ya itu mereka lebih defense apa gitu tapi kalau udah lama dipiara sama orang mereka mau jinak kalau ular mah jinak ke semua orang jadi dia nggak bisa milih-milih kayak anjing yang otaknya di sini ya nggak apa-apa ya aku masukin lagi aja dulu itu tenang naon soalnya apa jadi ini orang Wetar dari Pulau Wetar
Ular nggak berbisa ya? Nggak berbisa, jenis piton. Tuh, tapi harus lagi juga segitiganya. Nah makanya tadi orang agak susah ngebedain yang benar-benar segitiga atau enggak. Kalau mau orang segitiga aku mah abi. Nggak Ya usah kalau dimain. ada misalnya gitu. Tapi kalau kita tahu jenis atau apa, ya kita tahu harus apa menghindari atau seperti apanya gitu. Kalau nangkep juga kita harus tahu jenis sebenarnya. Kalau nggak tahu jenis lebih baik pakai alat aja gitu. Oke, iya. Ini dapat dari mana? Timor. Jadi nggak orang ya kan itu? Ada yang teman yang ambilin. Oh, iya biar kan motor. Saya mah tahu gitu sih rek nyerang mungkin itu teh. Nggak juga tuh. Nggak juga ya. Jadi kalau ular mah kalau udah jinak sama satu orang ke semua orang jinak. Jadi nggak ada kenal majikan. Ente apa ente sampai bah itu. Gitu. Kalau misalnya iya tips oke ya guys. Cara nangkap ular. Cara nangkap ular. Dan kita tahu bahwa itu di daerah itu ada ular atau liang orai. Kalau misalnya kita ngambil mungkin nggak bisa sendirian kalau ukurannya yang terlalu besar. Jangan lakuin kalau misalnya memang nggak memungkinkan gitu. Mending panggil orang lagi. Kenapa? Karena ya piton yang besar kayak reticulatus itu kan bisa sampai 6 meter, 7 meter bahkan. Nah, itu lilitan yang sangat bahaya gitu. Cara nangkapnya pasti kepala dulu. Gitu. Untuk pegang itunya kelemahannya di ekor. Kalau ekornya udah ngait, dia makin kencang pegangannya. Jadi ngebukanya malah dari ekor. Oke. Untuk ular berbisa ya diusahain pakai alat gitu. Kalau kita udah tahu ini berbisa, mau pakai sapu, pakai pengki atau apa, ya kalau enggak, kalau kita nggak bisa itu jepit pakai kepalanya jepit. Atau kalau misalnya memang membahayakan dan kita ngerasa itu bahaya, ya nggak apa-apa dibunuh gitu. Daripada membahayakan ke orang lain kan. Ya. Simpen dulu guys. Ya bi. Udah ya. Masih muriding urang mah. Sebenarnya hindari menangkap dengan tangan langsung gitu. Atau panggil orang yang kira-kira kompeten lahnya. Ya, kompeten. Daripada ngambil resiko. Ini makanya apa? Rek dadah. Ini makannya apa? Biasanya tikus putih atau burung bisa. Burung bisa. Secara langsung burung teh. Ya? Ya Utuh. Itu hiber mah. Kan di kandang. Oh, di kandangan. Lah kira euy. Lewasan dong. Ya. Jadi gitu guys. Jadi nangkap ular itu tidak sembarangan. Jadi harus hulu nangkap gitu muridnya meninggalin. Kalau misalnya itu mendingan gencet pakai apa dulu gitu atau benda kayu yang atasnya apa? Kayak nyudut ya. Kita tekan dulu kepalanya baru diambil. Tapi kalau misalnya nggak berani mendingan langsung kayak gitu masukin ke apa namanya? Kayak tong gitu atau apa daripada resiko gitu di wadahan. Nah ini ada saya mau nanya ini, saya pernah mendapatkan cerita iya dong yang iya ya. Kobra geus ditek-tek sirahna tes dipisahkeun tapi hirupna terus macok maot. Pernah itu emang semua ular masih bisa beberapa menit masih bisa hidup untuk menggigit, bisanya juga masih ada karena bisa kan di kepala bukan di tubuh. Bukan mereka itu dari apa di atas kepala di sininya gelet buat bisanya, makanya masih hidup bisa. Iya pernah gangguan kejadian itu. Untuk ada ular juga yang hampir sepertiganya bisanya tuh kantong bisanya panjang, tapi ular kecil ular cabe. Nah itu ular cabe kumata seberapa senti dah. Ular cabe sebenarnya pendek kecil, dia cuma segede rokok apa ya? Ini segini. Ya segede rokok aja enggak? Ya. Segede gini. Oh ini? Ya. Cuma sebesar gini paling besar tapi bisanya 10 kali lipat lebih daripada kobra. Di mana ya, Tak? Di Indonesia ada, di Jawa Barat juga ada. Kebun-kebunan juga ada. Oh, jadi lain anaknya ya? Lain anaknya, cuman emang apa? Ukurannya sebesar itu. Ya nanti kita lihat gambarnya di YouTube-nya jika ular cabe seperti apa ya. Jadi namun ayah orang yang kecil itu belum tentu orang itu anaknya juga ya. Belum tentu anaknya. Karena ular tuh ada yang kecil banget, ular kawat malah lebih kecil lagi, gede sedotan aqua gitu gede. Orang kawat di Indonesia ya? Ada. Banyaknya di bawah-bawah tanaman apa gitu. Berbisa oke? Enggak, dia untungnya enggak berbisa. Nah, berbisa mah gawat soalnya kita kan enggak tahu. Detik-bisan. Nganggapnya kita itu cacing gitu. Ya bahkan yang anaknya ular cabai paling sebesar gini gitu, segede sedotan anaknya bisa sebesar itu. Anjing iya kayak sangtis kieu gitu. Dia ekornya merah, bawahnya hitam putih, kepalanya kayak apa huruf Y gitu, garis orange. Itu ular? Cabenya. Matikora. Kayak orang dilihat di gambarnya. Kaleopis ya. Nah, iya mah
lamun ngobrol ke reptil mah pasti panjang bisanya. Ini membuat tips ngarah ini tadi udah rumah kita terhindar dari reptil. Biar kita lebih tahu tentang reptil kumaha carana ta. Ini kan ada sebagai komunitas ya. Secara tidak langsung kita memberikan edukasi kepada teman-teman yang lagi nonton ya. Untuk informasi sendiri sekarang udah paling gampang banget, hampir semua bisa diakses lewat internet gitu. Kita cari ular yang berbisa di Indonesia, Jawa Barat apa aja. Udah banyak yang bikin apa namanya tuh? Website, web atau di Facebook, di apa juga udah banyak, atau nanya juga di forum udah ada banyak yang grup-grup komunitas ya. Terus kita juga di KRB Komunitas Reptil Bandung ada juga tuh. Terus bisa rescue juga, misalnya minta tolong nih di rumah ada ular, nanti kita kontak-kontakan sama anak-anak yang terdekat siapa, yang bisa bantu siapa, kita langsung bantuin, langsung merapat bantu daripada kan orang nggak tahu jenis, takutnya dikasih tahu ternyata salah ya salah, dan karena nggak tenang juga gitu kan. Bija orang dia geus tah ieu orang maksudnya gitu. Bisa lah gitu minta bantuan atau apa. KRB itu di mana? Kita sekarang sebenarnya nggak pakai base camp, cuman kumpul paling di taman taman musik, bukan yang dekat taman foto lansia. Ya, taman lansia. Oh, deket Gasibu nya. Yang deket Gasibu. Itu tiap hari apa kumpul gitu? Minggu biasanya. Minggu sambil membawa reptil. Nah, di situ juga kita setiap hari itu tuh edukasi juga. Nah, jadi guys buat teman-teman yang pengen tahu tentang reptil atau yang bergabung di KRB besok mangga. Ini tiap hari Minggu ada di Taman Lansia pagi siang sore. Biasanya pagi. Pagi bari larinya. Bari lari, bari jajan. Bari jajan. Tapi memang paling tepat edukasi itu langsung turun ke lapangan di hadapan orang banyak biar mereka juga mereka nanya apa, komunikasi secara langsung daripada daripada diumumkan di sosmed dan sebagainya. Kalau sosmed kadang orang mereka hanya menerima kalau makanan mah kayak dikasih doang gitu. Kalau situ kan mereka kayak disajikan ngobrol, terus kita juga ngasih mereka ada pertanyaan timbal balik, akhirnya lebih tahu lebih detail. Terus si KRB ini selain mengedukasi masyarakat kumpul di komunitas reptil Bandung, naon wae marane katanya. Lebih banyaknya mengedukasi sih, terus sama kita tuh satu hobi yang saling share ilmunya, terus saling share informasi juga kayak pakan segala macem. Sama kita juga kayak pelatihan, kadang-kadang ada undangan nih dari sekolah, kayak pramuka kan yang tadi tuh ada yang sesat-sesat segala macem. Nah, terus kadang ngisi acara juga kayak sekarang hari Jumat ini di pembukaan yang itu kreatif tuh yang Ridwan Kamil. Oh iya. Bandung Kreatif Hub, BCH ya. Itu juga di situ ada hadir besok. Oke, hari Jumat ya. Hari Jumat. Oke, lamun hoyong langsung merapat langsung ke BCH ya. Ada di sana. Nah, ini kalau kita berbicara tentang reptil, ular dan sebagainya. Apakah dari KRB ini ada keinginan untuk membuat anti bisa atau non, karena kita di sini ketika ada kasus gigi dan sebagainya dan banyak kasus yang meninggal, tentunya apakah anti bisa ini ada di mana saja? Sebenarnya kan kalau yang kita sendiri nggak bisa buat secara pribadi. Satu, biaya mahal, peralatan mahal. Yang selama ini ada yang bikin itu di kita untuk pengeringan Bio Farma. Nah itu biasanya perusahaan kerjasama sama Bio Farma, jadi nggak bisa dengan namanya komunitas. Tapi kita juga bisa support gitu dengan adanya itu gitu. Selain itu mereka juga masukinnya malah dari luar, kayak tadi Australia, Thailand, lebih komplit gitu. Karena di kita ini masih pakai polivalen. Polivalen itu anti bisa dari cuman Rhodostoma, ular tanah, kobra sama welang-wuling itu. Nah itu mau pakai kegigitnya ular apa pakai itu. Nah, cuman dosisnya yang beda-beda. Sedangkan di luar udah ada monovalen. Jadi gigit jenis apa, kasihnya jenis apa. Mungkin moga-moga di kita juga nantinya jadi ke monovalen itu. Jadi lebih efektif. Berarti di kita juga di Indonesia atau di Jawa Barat tuh ada gitu. Rumah sakit mana biasanya? Kalau misalnya di Bandung pasti Hasan Sadikin sih. Yang punya anti bisa ular itu cuma Hasan Sadikin. Yang buatnya juga Bio Farma, deket dari situ. Ya guys, ilmu pisahnya hari ini bahwasanya ketika ada ular berbisa, amit-amitnya kalau ada teman-teman atau siapapun yang kapacok langsung aja bawa ke ke Hasan Sadikin ya, karena di situ ada anti bisa. Ada anti bisanya. Udah lebih komplit karena lebih dekat juga sama yang nyuplainya gitu.
Terus ya udah biasa nanganin juga, hampir semuanya dikesanain gitu. Oh, nah Kalau ini Jawa Barat. untuk terakhir lah closing statement dari B, nah, KRB ini sendiri harapan naon kalau masyarakat. Harapannya sih masyarakat jadi kita tuh kan ininya tahu, mengenal, peduli. Jadi kenapa kita tuh kok edukasinya seperti ini? Karena kita pengen orang lain tahu dulu gimana orang mau peduli kalau misalkan tahu aja enggak gitu. Jenis-jenis di kita ada biawak yang warnanya biru, kuning, hijau. Itu dilindungi. Salah satunya kan bukan cuma yang berbisa atau enggak ke masyarakat, tapi ada yang dilindungi sama yang enggak. Ya gimana tahu orang mau peduli, orang tahu aja enggak gitu. Makanya kita tahu dulu, mengenal, udah mengenal akhirnya bisa peduli gitu. Jadi mengenal heula baru peduli etanya. Mudah-mudahan ieu besi pisan kalau kita ngobrol pasti berjam-jam ini teh ya. Tapi nanti kita akan membahas lagi lah reptil-reptil yang lain selain yang berbisa hanya ular ya. Banyak sekali. Nantilah saya akan diundang ke tempat lain lah biar lebih orang-orang lebih tahu tentang edukasi reptil ini. Pokoknya mah sukses terus Kang. Komunitas Reptil Bandung. Jangan lupa tetap like, comment, and share ya. Ini Yujeng Handsome Project. Ini Kang ada YouTube nggak? Saya YouTube nggak sih, tapi paling sosial media banyaknya Instagram. Ada YouTube cuman nggak begitu aktif. Ya, ini Instagramnya apa nih KRB? KRB kalau KRB-nya Komunitas Reptil Bandung, udah itu aja. Oke. Nanti saya tulis di sini ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bergabung tentang edukasi reptil dan sebagainya mengenai binatang-binatang reptil, langsung hubungi KRB. Atau nanya langsung ke saya juga bisa gitu. Langsung jadi ayah WhatsApp-nya langsung. Ya, oke, atau kalau gitu udah kita mau panjang bisa deh yang nanya, coba waktu juga ya. Yang pasti mah kita teredukasi dengan adanya Kang Deheng ini mengenai reptil. Nanti kita akan ngobrol lagi ya. Pokoknya mah jangan lupa tonton lah tayangan ini mah beredukasi, tidak ada magic, tidak ada mistis, tidak ada apa-apa, ini ilmu untuk kita semua, bahkan untuk diri saya sendiri. Hatur nuhun yang sudah nonton ya. Tetap saksikan Jengkol. Bau. Ayo Jeng kolaborasi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.